Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Andi. Ini saya ada yang mau saya sharingkan cerita yang soal pertanyaan saya di DN soal DN yang di YouTube kemarin. Itu setelah saya mengikuti pencerahan Bang Andi bahwa soal itu Bang ya. Kenapa kita tidak bisa Bang Andi kan bilang tidak akan masuk ke jiwa kalau mengikuti daya terus kayak gitu. Itu memang begitu saya membaca komennya Bang Andi di YouTube pencerahan seperti itu, langsung setelah itu saya sholat isya melakukan DN dan saya tidak fokus lagi pada daya. Saya benar-benar fokusnya itu nafas keluar masuk Allah aja. Dan itu Bang, ya alhamdulillah itu terus terang aja itu dayanya kok hilang sama sekali ya Bang, nggak ada daya sama sekali kayak gitu. Jadi seperti Bang Andi, pencerahan Bang Andi itu saya terapkan benar-benar, saya jaga itu nafas saya itu dayanya hilang itu semua. Yang biasanya juga larinya ke zikir jaharnya la ilaha illallah itu dayanya kenceng, itu juga nggak ada daya sama sekali Bang. Jadi nggak ada geleng kepala, muter kepala, itu nggak ada, berhenti total. Kok bisa seperti itu ya Bang ya? Saya begitu saya terapkan gitu dari anjuran Bang Andi, memang benar-benar nggak ada daya sama sekali. Setelahnya udah nggak ada. Kalau yang Bang Andi bilang mungkin Bang? Mungkin ada jinnya atau terlalu terlena pada daya di tubuh kita, ternyata itu ya bukan ada jin Bang, saya nggak pernah mengenal seperti itu. Ya mungkin saya terlalu asik pada daya, karena saya berpikir dengan ada daya itu saya lebih khusyuk memang Bang, dan itu saya arah ke ngantuk itu lebih banyak kayak gitu. Jadi saya sadar daya juga sadar Allah juga, tetap ke Allah juga gitu Bang kalau saya. Jadi dengan adanya daya tuh memang saya merasa lebih khusyuk seperti itu. Dengan tidak ada daya kemarin tadi malam itu juga paling ada yang tadi malam tuh disujudkan aja itu Bang ya. Itu kalau fokus tidak ada daya kayak gitu, itu tidak ada perasaan ngantuk itu Bang. Kayak awal-awal dulu saya DN yang pernah sharing ke Bang Andi, saya nggak ada ngantuk itu. Bagaimana menembus ke pintu jiwa, ke pintunya aja ngantuk itu nggak saya dapat kayak gitu Bang. Terus pernah saya itu ada berapa kali itu 2 kali atau 3 kali sempat masuk jiwa Bang, pernah seperti itu. Dikir sekitar 2 jaman nggak terasa, tahu-tahu saya kesemutan kayak gitu, itu juga ada 2 kali atau 3 kali kayak gitu pernah Bang. Apa itu yang dinamakan jiwa saya nggak tahu Bang memang. Tapi untuk dalam kesadaran kehidupan itu memang saya semua itu melihat ke Allahnya kayak gitu. Saya lebih banyak itu sih Bang, ke kehidupannya itu memang semua itu saya tuh melihat apapun tuh di sebalik itu ada Allah kayak gitu Bang. Jadi pertanyaan saya ya Bang ya, apakah kalau ada harapan atau permintaan doa sama Allah agar diberikan bisa masuk ke jiwa, itu kira-kira doanya sudah benar apa enggak ya Bang ya? Karena Bang Andi bilang ya memang niatan kita itu dalam ber-DN itu saya niatnya lurus kepada Allah, hanya Engkau yang Engkau tuju, hanya Engkau yang bisa memperjalankan hamba ya Allah untuk sampai kepada Engkau. Tapi ada sekilas saya itu keinginan juga masuk ke jiwa, itu kira-kira itu benar entah nggak itu Bang, ada keinginan seperti itu kayak gitu. Jadi biar lebih mengetahui diri sebenarnya, diri yang sejati seperti itu Bang. Jadi pertanyaan saya, kalau ada sedikit permintaan itu bagaimana Bang? Apa udah terserah Allah saja nggak perlu diminta atau bagaimana? Atau kalau ada salah dalam permohonan sama Allah ya saya tidak akan ada seperti itu lagi Bang. Jadi mohon pencerahannya Bang Andi, yang saya masih
belum apa bang yang masih fakir ilmu lah soal DN, masih bisa diminta bimbingannya terus Bang Andi. Semoga saya tetap diberi keistiqomahan, itu aja yang saya minta kepada Allah. Terima kasih Bang Andi yang selama ini selalu menjawab pertanyaan saya di YouTube dan di Japri ini. Terima kasih ya Allah, semoga Bang Andi diberikan selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini Bang, satu lagi pertanyaan saya, maaf ya Bang ya, terlalu banyak pertanyaan Bang. Karena kalau nggak saya ceritakan daripada saya tidak tahu jawabannya gitu Bang. Saya minta arahan Bang Andi biar tidak sesat seperti itu. Itu kalau untuk mencapai tahap kan saya selalu itu Bang, kalau dzikir la ilaha illallah itu akhirnya mencapai tanpa ada sebutan suara lagi. Begitu juga di N, udah beberapa kali itu saya udah mencapai itu, udah nggak bersuara lagi. Di situ saya merasa berhadapan sama Allah, tapi belum masuk ke jiwa gitu, masih di level jasad. Tapi saya merasakan sudah kehadiran Allah dalam keadaan mata saya terpejam. Jadi itu sudah benar apa enggak Bang? Karena saya mendefinisikan kalau sudah tidak berhuruf, tak bersuara, tak berbilang, tak bersebut tadi, itu sudah berhenti total. Nah, saya merasa itu memang saya telah berhadapan dengan Allah seperti itu Bang. Jadi yang dimaksud dengan suwung, wusul atau sampai kepada Allah harus memasuki wilayah jiwa, atau di dohir pun seperti saya tuh bisa Bang. Seperti itu, ini yang jadi pertanyaan besar saya Bang, kayak gitu. Tapi saya merasa itu sudah sampai kepada Allah, saya berinteraksi kepada Allah. Dikala saya sudah terdiam tadi itu, saya merasa sudah berhadapan dengan Allah. Apa pengertian yang saya pahami seperti itu sudah benar apa belum Bang? Ya, terima kasih sebelumnya pencerahannya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asfiani sudah berbagi pengalaman ya. Alhamdulillah, senang saya ini kalau ada yang bercerita seperti ini ya. Jadi ceritakan dulu hasil laku kita, baru setelah itu bertanya. Jangan udah nggak pernah cerita hasil lakunya banyak nanya ya kan. Jadi kita hanya menjawab yang betul-betul menjalani. Macam Bu Asfiani kan, kenapa pertanyaannya selalu saya jawab? Karena memang betul menjalani ya. Jadi ini mohon maaf juga kalau saya jawabnya selalu di YouTube, biar apa teman-teman yang lain juga dapat ilmunya ya. Jadi ibu yang bertanya, yang lain nggak nanya, tapi karena nonton YouTube ya mereka juga dapat ilmunya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain ya. Jadi kan benar tuh mengenai daya kemarin itu yang kita cerita, jangan hanyut pada rasa. Lalu saya anjurkan amati saja nafas, mati dayanya kan, hilang dayanya. Jadi kita tidak hanyut, kita tidak terikut, kita tidak terlena. Nah, jadi untuk mengenai daya ini juga jangan sampai kita tertipu. Bang, ketika daya itu putus, rasanya aku juga putus dari Allah. Jangan kita anggap daya itu rasa sambung pada Allah. Ya, itu hanya sensasi. Seperti kita dalam perjalanan, suatu perjalanan ya. Seperti kita naik motor lah. Seperti kita dalam sebuah perjalanan, kita misalnya naik motor. Sensasi naik motor kalau kita ngebut, apa sensasinya? Aku rasanya bang, anginnya kencang bang, ya kan? Nah kan berbeda sensasinya kalau naik mobil. Mana ada lagi kita rasakan angin karena kita di dalam mobil. Tapi bukan berarti kita tidak berjalan ya. Nah wilayah ini juga kias. Bagi yang belum paham, bagi yang belum mengalami akan bingung. Tapi gak apa-apa, simpan aja dulu ya. Jangan dibilang daya itu gak ada. Daya tetap ada, cuman rasa dayanya itu juga berbeda-beda. Sama halnya naik motor dengan naik mobil. Orang naik motor semakin dia ngebut semakin bergetar,
Semakin dia ngebut, semakin dia ibaratnya ya terguncang oleh hembusan angin. Nah, beda sama orang naik mobil. Nah, kiasan antara motor dan mobil itu seperti jasad dan jiwa. Nah, jiwa yang berjalan menuju Allah seperti orang naik mobil, dia udah masuk ke dalam diri. Bukan berarti mobilnya nggak jalan. Tetap mobil itu jalan, tapi dia tidak lagi merasakan angin, tidak lagi merasakan daya. Ya, jadi bagi teman-teman yang, bang aku kok kosong aja ya bang, rasanya nggak ada daya lagi bang, tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi tarikan, tidak ada lagi gerakan, diem aja bang. Ya, jadi jangan kamu anggap itu nggak ada daya, ada dayanya. Cuman kita sudah lebih halus karena sudah mulai masuk ya. Lalu mengenai pertanyaan kedua, apakah nggak boleh bang kalau saya minta, saya ingin masuk kepada jiwa. Nah, untuk wilayah ini ya boleh saja kita bilang, ya Allah izinkan aku masuk kepada jiwaku agar aku mengenal diriku. Boleh kita berdoa seperti itu. Tapi ada doa yang lebih halus. Doa yang lebih halus begini loh. Kita nggak mengharapkan apa-apa. Kita terserah Allah saja mau memperjalankan kita seperti apa. Jadi doa yang halus bagaimana bang? Ya Allah izinkan aku mendekat kepadamu. Aku hendak dekat kepadamu. Dekat di sini kan bahasanya juga penuh kias. Yang dekat ini apa? Zohirnya kah? Jiwanya kah? Ruhnya kah? Ya kan? Nah, terserah Allah nanti. Jadi kita jangan terlalu ibaratnya berambisi dalam berspiritual. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku minta ini, aku minta itu. Nah, kalau nanti tidak sesuai harapan, kita kecewa. Ya Allah, aku sudah minta masuk kepada jiwa, aku sudah minta memperkenalkan jiwaku, nggak juga aku kenal jiwa itu yang mana ya Allah. Kecewa akhirnya kan. Jadi jangan diminta-minta. Karena menurut pengalaman saya, dulu saya nggak pernah paham yang namanya jiwa itu seperti apa. Guru saya nggak pernah ngajarin. Setiap bertanya, lakukan saja zikirmu. Besok nanya lagi, teruskan zikirmu. Guru saya begini begitu. Udah benar belum guru? Teruskan zikirmu. Terus saya dia bilang. Macam tukang parkir, terus. Banyak orang gak tahan ya kan, gak pernah dapat jawaban. Tapi karena kita husnuzon, baik sangka, ya guru sudah ngomong terus, ya sudahlah, teruskan aja lah. Ngapain aku harap-harap begini begitu. Akhirnya apa? Saya teruskan, baru saya kenal, baru saya paham, oh ini namanya jiwa. Ya, gak saya minta sama Allah. Cuman doa saya satu aja, izinkan hamba mendekat padamu ya Allah. Ya, terserah Allah nanti. Allah hendak memberikan perjalanan seperti apa, sensasi seperti apa, pengalaman rohani yang bagaimana, ya kita kembalikan kepada Allah. Ya, ditampakkan alam-alam gaib yang luar biasa, nggak bisa kita cerita. Bukan ini yang aku hendak tuju ya Allah. Indah kita pandang, takjub kita. Ya Allah, yang aku hendak tuju Engkau ya Allah. Bukan ini ya Allah. Hilang itu pemandangan. Berjalan lagi kita, masuk lagi lebih dalam. Ya, macam-macam lah. Masuk ke suatu ruangan yang pintunya berlapis-lapis. Udah masuk ke suatu ruangan, ada lagi pintu, buka lagi pintu itu, masuk lagi, ada lagi pintu, begitu terus. Bingung kita kan? Ya Allah, bukan ini yang aku hendak tuju ya Allah. Akhirnya hilang semua. Ditampakkan oleh Allah macam-macam, hilang semua. Ya kita, bukan itu yang kita cari. Ya. Jadi macam Ibu Asfiani, kalau minta doa seperti itu ya boleh saja. Tapi kalau tidak terkabul jangan kecewa. Ya, lebih enak nggak minta, tiba-tiba dikasih oleh Allah, itu lebih enak.
Karena sesuai pengalaman saya nggak minta apa-apa. Nggak pernah saya harus begini, harus begitu, ngejar target atau ingin meraih sesuatu, nggak ada. Yang penting aku amalkan saja DN ini, jadikan amalan harian, ya sudah, amalkan. Ya kan? Nah, disitulah ketika kita tulus, ya Allah kasih. Ya. Karena banyak teman-teman yang sudah berambisi nggak dapat apa-apa, sampai kapanpun nggak ketemu dia, nggak paham dia, karena ada segelintir nafsu di situ. Ya, jadi lebih baik nggak usah minta lah, itu lebih baik, lebih aman. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya, Bang, apakah yang dikatakan kesadaran jiwa itu harus masuk ke jiwa, lepas dari jasad? Atau kita bersatu dengan jasad, kesadaran kita masih di jasad nih, tapi kita rasakan Allah yang dekat. Ya itu benar yang Ibu Aspiani rasakan. Bang, aku hanya pejam mata, Bang, masih ku rasakan jasadku, Bang, tapi aku rasakan aku berhadapan sama Allah. Ya itu juga kesadaran jiwa yang level pertama. Nanti cari ya, tingkatan kesadaran jiwa. Ketika kita ada rasa dekat kepada Allah, tapi kita juga masih merasakan anggota tubuh kita, itu tingkatan pertama. Kesadaran jiwa yang masih ada ikatan dengan jasad. Ya, masih tahu kita tanganku mana, kakiku mana, kepalaku mana, diriku mana, wilayah sekitar kita masih dengar. Itu masih kesadaran jiwa yang masih ada kaitan dengan jasad. Nah, apabila teman-teman merasakan suwung yang betul-betul suwung, itu sudah wilayah rohani. Ibarat kita bermimpi, ada kita tahu ketika bermimpi mana tanganku, mana kakiku, kan enggak. Kita hanya menonton saja, hanya menyaksikan saja. Ya kan? Ada diri yang sadar seperti nonton film itu. Yang berperan di dalam mimpi, apakah diri kita? Kan bukan diri kita, kita hanya menyaksikan mimpi. Ya. Apakah diri kita di situ ada kebebasan atau kehendak? Aku ingin begini, aku ingin begitu, kan nggak bisa, kita hanya dipertontonkan saja. Nah, beda kesadaran jiwa. Kalau kesadaran jiwa kita yang pemerannya. Ya. Kita yang pemerannya, kita punya kehendak, kita bisa begini, bisa begitu. Bukan hanya sekedar nonton, tapi kita pemain utamanya di situ. Ya, tapi sudah wilayah rohani, dan di situ nggak ada kaitan sama jasad. Ya, jadi ditingkatkan lagi. Kalau memang, Bang, aku masih kesadaran jiwa yang terkait dengan jasad, aku bisa, Bang, merasakan kehadiran Allah. Ya bagus, itu sudah bagus. Tapi tingkatkan lagi nanti sampai ke wilayah fana yang betul-betul fana. Ya. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, ya. Siapa yang mengenal Tuhannya maka sirnalah dirinya. Nah, itu kan kalimat itu sering kita dengar. Siapa yang mengenal Tuhannya, sirnalah dirinya. Ya nggak ada lagi diri kita. Tapi tetap ada yang sadar. Ya. Sirna di sini maknanya adalah keakuan kita. Contohnya seperti orang mengintip. Ya, kita mengintip dari sebuah lubang ke kamar sebelah. Ada kamar yang ada lubangnya. Kita ngintip tuh ke sebelah kamar. Ya. Padahal dari setitik lubang kita mengintip, tapi kita bisa melihat yang luas. Nah, di situ ada nggak orang ngintip itu melihat dirinya? Nggak lagi kan? Dirinya sirna kan? Ya sirna lah, Bang, nggak nampak lagi dirinya, Bang, karena dia fokus pada apa yang dia lihat dari lubang itu. Nah, itulah hakikatnya ketika mengenal Tuhannya, sirnalah dirinya. Ya nggak ada lagi diri kita. Bukan berarti diri kita itu nggak ada, tetap ada. Cuman keakuan, kemelekatan, rasa pada diri itu hilang. Ya, itu suwung yang betul-betul tingkat tinggi, itu suwungnya itu. Ya kan? Nggak bisa kita jelaskan dengan kata-kata.
Nah, jadi Bu Asfiani jangan terlalu dikejar. Nanti makin Bang Andi cerita begini begitu, makin dicari pula, nanti makin kecewa pula nggak dapat ya. Jadi saya kasih tahu ini sebagai penyemangat. Kalau dapat syukur, nggak dapat ya sudah ya. Jangan kejar target. Jangan kita harus aku ingin kuasai, nggak boleh. Karena dari perjalanan saya nggak pernah ingin begini, ingin begitu, ingin paham ini, ingin paham itu. Ya kalau dibilang Allah lah guru sejati, guru saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah menjelaskan. Aku udah di mana nih guru belum, nggak pernah dia jelaskan. Ya, dia cuma bilang teruskan, 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 itu aja. Nah jadi mudah-mudahan ini menjadi paham, ya. Udah azan nih. Jadi diulang-ulang aja lagi. Jangan kejar target ya. Istiqomah terus. Kalau dapat syukur, nggak dapat sudah ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.